Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Circular flow diagram. Hubungan antara pelaku ekonomi. Pengertian circular flow diagram. Kegiatan ekonomi suatu negara dan pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian dapat dilihat dalam circular flow diagram. Keterkaitan antara pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam siklus aliran atau arus uang dan barang atau circular flow diagram. Siklus aliran uang adalah siklus yang menunjukkan aliran uang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Siklus aliran barang dan jasa adalah siklus yang menunjukkan aliran barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ada juga peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan, organisasi, atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Peran rumah tangga konsumsi atau konsumen, yaitu sebagai konsumen, sebagai pemasak atau pemilik faktor produksi, atau juga penerima imbalan. Peran rumah tangga dengan produksi atau produsen, sebagai produsen, sebagai pengguna faktor produksi, sebagai agen pembangunan. Ada juga peran rumah tangga negara atau pemerintah, sebagai pengatur, sebagai konsumen, sebagai produsen. Peran masyarakat luar negeri, sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, dan sebagai tenaga kerja. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, produksi, konsumsi, distribusi. Yang satu ada produksi. Kegiatan yang menambah faedah atau kegunaan suatu benda, menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produk yang dihasilkan dapat berbentuk barang ataupun jasa tujuan. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Jenis produksi primer. Ada ekstraktif, jenis produksi yang menggunakan kegiatan menggali, mengumpulkan serta mengambil semua barang-barang yang bisa digunakan untuk bersumber dari atom. Yang kedua ada agraris, jenis produksi yang pola kegiatannya bertujuan agar bisa memanfaatkan tanah dan mengolah alam agar bisa memperbanyak barang-barang bermanfaat. Jenis-jenis sekunder. Industri merupakan seni produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengolah bahan-bahan mentah lainnya yang dijadikan sebagai barang yang jadi maupun jenis-jenis barang setengah jadi. Bisa dikelompokkan menjadi beragam jenis industri seperti industri makanan, sepatu, mobil, pakaian, dan lain-lain. Jenis-jenis tersier. Dagangan jenis produksi yang nantinya memiliki aktivitas di bidang pemindahan hak milik dari barang yang diperdagangkan dari produsen atau penghasil kepada konsumen. Ini terjadi akibat adanya aktivitas jual beli yang biasanya dilakukan oleh beragam perantara seperti dealer perdagangan kecil, distributor maupun grosir. Jasa adalah yang memberikan aktivitas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat seperti usaha laundry, salon, tailor, bengkel, dan lain-lain. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tujuannya untuk mempercepat penyaturan barang atau jasa, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen agar terjaga kesinambungan kegiatan produksi. Yang ketiga, memperoleh keuntungan. Faktor-faktor distribusi yaitu produk, nilai barang, daya tahan barang, ukuran barang. Pasar, letak geografis, pengawasan saluran, pelayanan. Produsen, pendanaan, pengawasan saluran, dan juga pelayanan. Yang keempat ada perantara. Pelayanan perantara, ongkos penyaluran, volume penjualan. Yang ketiga ada konsumsi. Kegiatan yang bertujuan menghabiskan atau menggunakan suatu benda, bisa berupa barang ataupun jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memperoleh kepuasan optimal, dan untuk memperoleh penghargaan dari orang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.